Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 45 tahun mengeluh nyeri dada kiri dan perawat yang memeriksa menduga pasien tersebut mengalami infak di jantung. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi infak jaringan jantung adalah dengan A. ECT, B. Fototoraks, C. Laboratorium darah, D. Elektrokardiogram atau E. Ekokardiogram. Baik teman-teman, di soal yang pertama kita disuruh menentukan jenis pemeriksaan yang dapat menegakkan diagnosis infak jaringan pada jantung. Nah, jadi terdapat tiga cara untuk mengidentifikasi infak jaringan jantung. Berikut ini adalah tiga diagnosis SKA yang dapat ditegakkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya nyeri dada iskemik yang khas, yaitu biasa nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke leher dan juga tembus ke bahu. Dan yang kedua adalah dengan pemeriksaan elektrokardiogram. Dan yang ketiga adalah terjadinya peningkatan enzim jantung. Nah, melihat option A hingga E, maka jawaban yang dapat kita pilih adalah yang D, yaitu dengan cara pemeriksaan elektrokardiogram. Biasa ditandai dengan adanya ST elevasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di ruang unit gawat darurat. Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadaran somnolen, suara nafas terdengar gargling, frekuensi nafas 28 kali per menit. Manakah tindakan yang akan dilakukan? A. Lakukan cross finger, B. Berikan terapi oksigen, C. Lakukan Hetal chin lift, D. Lakukan tindakan suctioning, atau E. Pasang mayo atau oropharyngeal airways. Baik teman-teman, soal nomor 2 ini adalah berkaitan dengan tindakan kita sebagai seorang perawat yang menghadapi kasus yang dimana pasien ini mengalami kecelakaan dan mengalami penurunan kesadaran, yaitu dengan tingkat kesadaran somnolen dan suara nafas terdengar gargling. RR didapatkan 28 kali per menit. Nah, inilah tiga data yang mendukung kita untuk menentukan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini sebelum kita menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi, melihat data ini, maka kita bisa menentukan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah berhubungan dengan masalah oksigenasi, yaitu bersihan jalan nafas yang tidak efektif, ya, yang ditandai dengan data suara nafas gargling. Ya, suara nafas gargling mengindikasikan terjadinya sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena benda cair, baik itu darah ataupun hasil muntahan yang terjadi pada pasien ini. Nah, untuk membebaskan jalan nafasnya, maka tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melakukan hisap lendir atau tindakan suctioning. Ya, sehingga jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu lakukan tindakan suctioning. Option A, lakukan cross finger. Nah, ini biasa untuk membebaskan atau membersihkan jalan nafas yang terjadi karena sumbatan yang disebabkan oleh benda padat. Option B, berikan terapi oksigen. Nah, ini kurang tepat. Karena jika kita langsung berikan terapi oksigen, maka oksigen yang diberikan itu tidak maksimal karena adanya sumbatan, ya. Oleh karena itu kita harus membebaskan sumbatannya dulu, baru kita berikan terapi oksigen. Option C, lakukan Hetal chin lift. Nah, ini juga kurang tepat karena Hetal chin lift ini adalah untuk
membuka jalan nafas ya. Option E, pasang mayo atau orofaringal airways. Nah, ini juga kurang tepat. Biasa penggunaan mayo digunakan untuk kasus yang mengalami lidah ya, lidah yang jatuh menutupi saluran pernafasan yang ditandai dengan suara nafas apa teman-teman? Snoring ya, seperti orang mengorok. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan pemasangan mayo atau orofaringal airways. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu lakukan tindakan suctioning untuk membebaskan jalan nafas yang disebabkan karena cairan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang perawatan medikal bedah Rumah Sakit X. Dirawat oleh dokter dengan diagnosa medis rheumatoid arthritis. Pada saat pengkajian didapatkan masalah perawatan yaitu hambatan mobilitas fisik. Manakah tindakan mandiri seorang perawat untuk mengatasi masalah tersebut? Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini kita disuruh menentukan tindakan mandiri sebagai seorang perawat dalam mengatasi hambatan mobilitas fisik pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, seperti kita ketahui bahwa hambatan mobilitas fisik merupakan salah satu gangguan yang dimana terjadinya keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, biasa penyebabnya yang pertama adanya kontraktur atau perubahan sendi, ya. Terus yang kedua adanya kekakuan sendi seperti kasus ini, ya, yang pada rheumatoid arthritis, dan juga adanya gangguan neuromuskuler ya, dan perubahan metabolisme, ketidakbugaran fisik maupun penurunan kekuatan otot. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan biasanya adalah dengan cara membantu dengan rentang gerakan atau ROM, range of motion-nya, baik secara pasif maupun secara aktif. Yang dimana tujuan tindakan tersebut adalah untuk mengurangi kekakuan pada sendi, ya, kekakuan pada sendi, dan juga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya deformitas atau atrofi pada tulang, ya, karena di sini kan terjadi hambatan mobilitas fisik dikarenakan nyeri. Nah, agar hambatan mobilitas fisik itu tidak secara berlarut ya, sehingga nanti akan terjadi komplikasi ataupun efek yang berkepanjangan seperti pengecilan tulang atau atrofi, perubahan bentuk atau deformitas, maka kita harus melatih pasien itu untuk bergerak ya, yaitu dengan cara rentang gerak atau range of motion, baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, sekarang kita lihat optionnya, kira-kira yang mana? Option A, kolaborasi. Nah, ini sudah kolaborasi ya, artinya ini sudah kita eliminasi karena yang ditanyakan adalah tindakan mandiri. Option B, menganjurkan pasien untuk mempertahankan posisi yang nyaman pada saat duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena tindakan mandiri kita adalah range of motion ya. Option C, bantu pasien dalam latihan isometrik, resistif, dan ROM baik aktif maupun pasif. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Option D, kolaborasi. Nah, ini sudah pasti salah ya, karena yang dicari adalah tindakan mandiri. Option E, sarankan pasien untuk menggunakan bantal besar untuk menyangga leher. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana.
Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 55 tahun mengeluh nyeri dada kiri menjalar ke bahu dan lengan kiri. Pasien mendapatkan obat nitrogliserin. Teknik yang tepat dalam pemberian obat tersebut adalah dengan A. Per oral, B. Per parenteral, C. Sublingual, atau D. Bukal, E. Rektal. Baik teman-teman, di soal nomor 4 ini ada berkaitan dengan rute pemberian obat, yang dimana obat tersebut adalah nitrogliserin yang biasa digunakan pada pasien dengan gangguan jantung, ya, yaitu infak miokard akut. Nah, obat nitrogliserin biasa diberikan dengan rute pemberian apa teman-teman? Sublingual atau yang diberikan di bawah lidah, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sublingual. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke pusat pelayanan kesehatan dengan keluhan nyeri pada sendi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada saat pengkajian didapatkan data sebagai berikut. Terdapat perubahan postur tangan dan kaki. Terdapat kelemahan otot, kontraktur, atrofi, dan deformitas. Masalah keperawatan apa yang sesuai dengan data di atas? A. Nyeri akut, B. Risiko cedera, C. Self-care deficit, D. Gangguan citra tubuh, atau E. Hambatan mobilitas fisik. Nah, untuk menentukan masalah keperawatan, ya, biasanya yang kita lihat adalah data pendukung. Kira-kira berkaitan dengan subjektif dan juga objektif. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Di kasus, keluhan utamanya adalah nyeri pada sendi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Dan pada saat pengkajian didapatkan terjadinya deformitas, atrofi, kontraktur, dan kelemahan otot. Ya. Nah, inilah data yang dapat mendukung kita untuk menentukan masalah keperawatan utama. Sekarang kita lihat optionnya ya. Option A, nyeri akut. Nah, kira-kira ini bisa nggak kita angkat sebagai masalah keperawatan jika berdasarkan kasus? Sebenarnya bisa ya, karena di sini ada keluhan nyeri. Namun untuk menegakkan diagnosis nyeri biasa didukung dengan skala nyeri. Ya, apakah skala nyeri 3, 5 atau berapa gitu ya. Option B, resiko cedera. Nah, ini juga kurang tepat untuk kita angkat sebagai masalah keperawatan jika melihat dari kasusnya. Ya. Option C, self-care deficit. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak ada data yang mendukung untuk defisit perawatan dirinya. Option D, gangguan citra tubuh. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak ada data yang menyatakan ketidakpercayaan diri terhadap anggota tubuhnya, ya. Option A, hambatan mobilitas fisik. Nah, ini bisa kita angkat sebagai masalah keperawatan jika melihat dari data di soal. Karena yang namanya hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik, ya, baik dari satu atau lebih dari ekstremitas secara mandiri, yang disebabkan karena adanya atrofi, deformitas ataupun kontraktur atau kekakuan pada sendi. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E, yaitu hambatan mobilitas fisik.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat dengan keluhan batuk darah di rumah. Hasil pengkajian didapatkan keluarga mengatakan warna merah segar, berbuih dan bergumpal-gumpal, tidak disertai sisa makanan, dan pasien tampak gelisah. Kondisi umum tampak lemah, wajah dan telapak tangan pucat, konjungtiva anemis, tekan darah 90/60, nadi 99 kali per menit, RR 25 kali per menit, dan suhu 37,4 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Oke teman-teman, di soal nomor 6 kita disuruh menentukan intervensi keperawatan prioritas. Nah, seperti yang telah kita pelajari kembali, bahwa untuk menentukan intervensi keperawatan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini apa. Jadi sekarang kita telah kasusnya bersama-sama. Di soal dikatakan bahwa pasien ini mengeluh batuk berdarah, yang dimana dari hasil pengkajian didapatkan ya, keluarga mengatakan batuk darahnya itu berwarna merah segar dan berbuih dan bergumpal-gumpal, serta tidak disertai dengan sisa makanan. Kondisi saat ini, pasien tampak lemah, wajah dan telapak tangan pucat dan konjungtiva anemis. Tekan darah sedikit rendah 90/60, nadi 99 kali per menit dan RR sedikit cepat 25 kali per menit. Suhu afebris 37,4. Baik teman-teman, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tadi, maka kita melihat bahwa masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah apa teman-teman? Iya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, mengapa? Dikarenakan di sini sangat berisiko terjadi sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena adanya sisa dari batuk darah ini. Ya, bisa saja sisa berupa gumpalan-gumpalan darah yang dapat menutupi jalan nafasnya. Oleh karena itu, intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan itu adalah apa teman-teman? Membebaskan jalan nafas itu. Ya, sekarang kita lihat optionnya ya. Option A, observasi terjadinya sumbatan jalan nafas. Oke, sekarang ini kita save dulu ya. Jadi, intervensi keperawatan untuk bersihan jalan nafas tidak efektif adalah membebaskan jalan nafas tersebut ya. Oke, option B, monitor tanda-tanda perdarahan. Nah, ini kurang tepat ya, karena yang jadi prioritas kita di sini adalah airway-nya, jalan nafasnya. Option C, lakukan suction. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena tidak mungkin ya kita langsung melakukan suction. Tidak ada indikasi untuk suction kecuali uh, memang benar adanya sumbatan jalan nafas ya. Option D, ajarkan pasien batuk efektif. Nah, ini juga kurang tepat karena uh, letak sumbatan jalan nafasnya ini bukan di area paru-parunya ya. Nah, biasa untuk batuk efektif ini dikarenakan adanya penumpukan sekret atau mukus ya pada paru-paru. Option E, persiapkan pemberian transfusi darah. Nah, ini bukan intervensi perawatan prioritas ya. Sehingga option yang tepat untuk kita jawab adalah yang A, yaitu kita bisa mengobservasi terjadinya sumbatan jalan nafas terlebih dahulu. Apakah memang ada sumbatan atau tidak? Mengingat pasien ini adalah batuk darah dan terdapat gumpalan-gumpalan darah ya, yang sangat berisiko sekali terjadinya sumbatan jalan nafas. Oke, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan luka di bagian belakang kaki. Hasil pengkajian terdapat luka dengan luas 15 cm. Klien tampak lemah, mengalami penurunan berat badan sebanyak 8 kg dalam 1 minggu, mengeluh mual dan muntah. Tekan darah 160/90, nadi 86 kali per menit, RR 23 kali per menit, dan suhu 38,2 derajat Celcius. Hasil GDS didapatkan 350 mg per desiliter.
Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah A. Hipertermia, B. Gangguan integritas kulit, C. Nutrisi kurang dari kebutuhan, D. Risiko kekurangan volume cairan, atau E. Perubahan perfusi jaringan perifer. Baik teman-teman, di soal nomor 7 kita disuruh menentukan masalah keperawatan utama pada pasien ini. Nah, untuk menentukan masalah perawatan utama, tentu data subjektif dan data objektifnya ini mendukung untuk menentukan masalah perawatan. Oke, di soal dikatakan bahwa pasien ini mengalami apa teman-teman? Mengalami keluhan luka ya, luka di bagian belakang kakinya. Nah, dari hasil pengkajian terdapat luka tersebut dengan luas 15 cm. Klien tampak lemah dan mengalami penurunan berat badan sebanyak 8 kg dalam 1 minggu. Pasien juga mengeluh mual dan muntah. Tekanan darah sedikit meningkat, yaitu 160/90. Nah, di dalam batas normal, RR dalam batas normal, dan suhu febris ya 38,2, dan GDS-nya sangat tinggi, yaitu 350. Nah, melihat data ini, maka kita bisa menentukan masalah keperawatan utamanya. Nah, masalah keperawatan utamanya adalah dengan luka. Ya, kira-kira kalau luka itu berhubungan dengan apa? Yaitu dengan gangguan integritas kulit. Ya, sehingga muncullah masalah keperawatan yang lain seperti demam dan juga adanya faktor risiko untuk terjadinya infeksi. Maka masalah keperawatan utama pada pasien ini adalah yang B, yaitu gangguan integritas kulit. Karena data yang banyak di sini adalah berhubungan dengan itu. Ya, yang pertama adanya luka, yang kedua adanya data luas luka, yaitu seluas 15 cm. Sehingga option B ini bisa kita pilih dengan gangguan integritas kulit. Option A, hipertermia, ini bukan masalah keperawatan utama, ya dikarenakan ini adalah salah satu tanda terjadinya infeksi yang disebabkan karena luka. Option C, nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, ini datanya tidak cukup mendukung, ya. Option D, resiko kekurangan volume cairan, ini juga kurang tepat. Walaupun di sini ada mual muntah, namun tidak ada data yang berhubungan dengan CRT ataupun turgor kulitnya. Option E, perubahan perfusi jaringan perifer. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu gangguan integritas kulit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.